Masjid Sunda Kelapa menjadi salah satu tempat berburu takjil di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selain karena lokasinya strategis dekat dengan pusat perkantoran Jakarta, salah satu masjid tertua di Jakarta ini juga selalu ramai dikunjungi jemaah. Kita bergabung dengan Jose Nicole langsung dari Masjid Sunda Kelapa. Jose, bagaimana suasana berburu takjil di kawasan Masjid Sunda Kelapa? Apakah sudah terlihat sejak sore hari ini? Ya, selamat sore Naira dan juga pemirsa. Saat ini dapat kami informasikan menuju 2 hingga 3 jam berbuka puasa. Saat ini para pedagang di Masjid Agung Sunda Kelapa sudah mulai bersiap diri untuk mempersiapkan para pembeli yang akan melakukan hendak berbuka puasa. Dan dapat kami informasikan, Naila, jika Anda lihat sebelah sana sudah ada beberapa pedagang yang sudah mulai mempersiapkan diri. Dan nantinya Naila di belakang sana juga akan ada tenda-tenda makanan berat. Seperti dapat kami informasikan, kami juga melihat ada beberapa makanan seperti bakwan Malang ataupun kuliner seperti sate padang. Dan juga ada beberapa makanan lainnya yang merupakan makanan berat bagi Anda para kelompok masyarakat yang terbiasa untuk membuka puasa dengan makanan berat. Dan Naila dapat kami sampaikan bahwa sudah ada beberapa pedagang yang sudah siap untuk berjualan dan kami coba untuk berbincang dengan para pedagang. Selamat sore Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Meta. Ibu Meta, ada jualan apa aja nih Bu di tempat ini sore ini? Ada kolak, ada lupis, tapi spesial di sini ada bubur kampiun. Oke, apa yang membuat bubur kampiun ini agak beda nih Bu dari yang lain? Bubur campur, kita pakai serikaya, ditambah serikaya telur. Oke, Bu, ini kan ada manisan juga dan juga ada gurih juga gorengan. Kalau lihat pembeli ini, mereka nih dominasinya lebih banyak yang mana nih Bu? Atau sama aja? Sama aja sih, tapi lebih banyak kayaknya ke gorengan deh. Lebih banyak ke gorengan ya Bu? Iya. Oke, Bu, kalau misalkan boleh dibagikan sedikit nih selama penjualan bulan suci Ramadan ini terjadi peningkatan omset nggak Bu? Untuk saat ini ya setelah pandemi sih lebih baik ya. Karena kan baru dimulai lagi setelah 2 tahun vakum. Oke Bu, kalau misalkan boleh dijabarin sedikit nih secara garis besar untuk yang manisan nih harganya berapa dan untuk gorengan-gorengan ini bisa dibanderol berapa nih Bu? Untuk kolak semua sih sama 10.000, yang untuk kampiun 15. Kalau untuk gorengan ada yang 10.4, ada yang 10.3. Oke. Kalau misalkan para pembeli takjil, perburu takjil ini biasa dagangan ini udah beres jam berapa Bu? Udah habis jam berapa nih? Kalau lagi rame-rame sih kita 5:30 udah selesai sih ya. Cuma kalau misalkan ini paling habis maghrib sih sambil nunggu buka. Siap, berarti pemirsa seperti Anda sudah tadi lihat bahwa terima kasih Bu Meta atas waktunya. Seperti tadi Anda sudah dengar pemirsa bahwa harga-harga dari para penjualan ini juga masih sangat terjangkau untuk berbuka puasa. Dan baik yang manis ataupun yang gurih itu juga masih menjadi preferensi yang berimbang bagi para pemburu takjil. Dan kami akan coba untuk berbincang pemirsa dengan pedagang lainnya ini juga sedikit berbeda apa yang dijualkan. Halo Ibu, selamat sore Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Sri. Ibu Sri, apa aja nih Bu yang dijual di dagangan? Iya, sayur, ada piscok, ada tahu isi, mendoan, sama pecel, Mas. Oke, pecel. Berarti ini kurang lebih ala-ala Surabaya ya Bu ya. Nah, kalau misalkan untuk dagangan ini Bu, mulai rame itu dari jam berapa Bu? Dari jam 4 sampai maghrib, Mas. Oke. Kalau misalkan habis kira-kira udah sampai jam berapa tuh Bu? Maghrib habis, kadang-kadang nggak habis, Mas. Oke, kadang-kadang nggak habis ya. Oke, Ibu, mengenai omset nih Bu, penjualan di era pandemi ini apakah mengalami peningkatan Bu? Turun drastis, Mas. Oke. Pembandingnya seperti apa Bu? Pandemi sama sekarang itu jauh banget. Iya. Setiap harinya masih lumayan ya Bu ya bisa pedagang. Lumayan aja sih. Yang penting jalan. Terima kasih Bu Sri atas waktunya dan pemirsa, seperti yang tadi Anda lihat bahwa situasi dan juga pemasukan dari para pedagang pasca pandemi transisi ini berburu takjil ini masih sangat fluktuatif dan ada pun berbagai variasi dari para pedagang ini mulai dari gorengan manisan hingga mungkin ada yang menyajikan takjil ini ala-ala Surabaya. Namun pemirsa menarik juga bahwa jika Anda yang berdomisili di sekitar Jalan Taman Sunda Kelapa Menteng Jakarta Pusat berburu takjil dan juga makan berbuka puasa di kawasan ini merupakan kawasan yang sangat strategis karena jika Anda selesai berbuka puasa, selesai menghantam makanan berat, Anda bisa langsung menjalankan ibadah di Masjid Sunda Kelapa, baik itu dari ibadah maghrib, isya maupun taraweh. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan. Naila, kembali ke Anda di studio. Baik, Jose Nicole melaporkan dari Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Terima kasih atas informasi Anda, atas beragam variasi dari takjil yang dihadirkan di sana. Terima kasih, Jose.